Sebagian ulama membedah lagi ucapan dari Imam Syafi'i seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin salah satu anggota dari Hayatul Kibar Ulama, salah satu dari ulama-ulama senior, ulama-ulama kibar. Kata beliau, kalimat Imam Syafi'i kita bisa potong jadi tiga. Yang pertama, Imam Syafi'i menggunakan analogi seorang wanita atau ibu. Yang kedua, kehilangan anaknya. Dan yang ketiga, satu-satunya. Artinya apa? Artinya kata Syekh Saleh Utsaimin, yang pertama, Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu harus sadar bahwa dirinya lemah, harus merasa lemah. Karena wanita bukan laki-laki, merasa lemah, merasa bersalah, merasa banyak dosa. Ibu yang kehilangan anaknya, apalagi anak cuma satu-satunya, itu sambil nyari, sambil nyalain siapa? Diri sendiri. Kok bodoh banget sih, kok tega sih, ibu macam apa aku kalau begini. Subhanallah, itu penuntut ilmu tuh hadirin. Itu mentalnya penuntut, harus merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa, bukan merasa paling suci, bukan. Mar'ah al-mudillah, itu mentalnya merasa kecil terus. Padahal banyak analogi lain yang memperlihatkan superioritas, bisa, tapi enggak. Imam Syafi'i pakai kata-kata wanita, ibu yang kehilangan anak, dan dia nggak punya anak kecuali itu anak. Itu kan merasa kecil, udah capek gitu, udah letih, tapi dikejar terus. Nah gitu penuntut ilmu, harus terus merasa lemah lah hadirin, harus merasa kerdil, harus merasa kayak banyak kesalahan kita, banyak khilaf. Jangan kita suka mensucikan diri-diri kita. Yang maksum itu hadirin, manhaj itu, agama kita itu maksum. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu maksum, tapi personal kan enggak. Semua kita, apalagi yang berbicara pada hari ini, nggak ada yang maksum. Dan kita harus sadari kekurangan kita, kelemahan kita. Makanya dunia ilmu itu dunia kumpulan orang-orang yang merasa lemah. Itu enak tuh, kalau benar-benar terwujud itu luar biasa dunia ilmu. Makanya kenapa Imam Syafi'i, beliau tadi kita baca ma'ahbab tuh, aku tidak menginginkan ketika aku masuk ke forum diskusi, lawan diskusiku salah. Karena beliau nggak pernah merasa paling pintar, beliau nggak pernah merasa paling hebat. Beliau hanya merasa hamba yang fakir yang cari kebenaran, mau dari saya kayak mau dari dia kayak terserah. Itu dunia ilmu, itu spirit yang harus dibangun. Makanya kan buku ini buku basic hadirin. Ini buku pondasi. Kalau setiap kita masuk ke dunia ilmu dengan pondasi seperti ini luar biasa. Nah banyak masalah terjadi karena pondasi ini tuh miss. Akhirnya rame. Ini dunia ilmu. Wanita itu lemah. Seorang ibu ketika udah nyaru, udah capek, udah letih, udah lelah, tenaga udah habis. Bukan hanya tenaga, ini perasaan nggak karuan, jungkir balik. Perasaan ibu sebenarnya kayak naik jet coaster. Udah capek deh, sambil nyalain dirinya sendiri. Saya bodoh banget, saya nggak bertanggung jawab. Ibu macam apa saya nggak pantas jadi ibu. Saya telah nyanyiakan anak saya. Kenapa saya nggak jaga dia dengan baik? Kenapa saya tinggal tadi ke kamar mandi? Kenapa saya biarkan anak saya main di luar sendirian? Terus disalahin, salahin. Nah kan yang terjadi sekarang perlu kita introspeksi diri. Sudahkah kita seperti itu? Kalau ada masalah, kembalikan ke diri sendiri. Kalau ada musibah, salahkan diri sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Sudahkah kita menyalahkan diri sendiri tersebut? Atau kita sebut nyalain A, nyalain B, nyalain C, nyalain D, walaupun mereka salah ya, tapi kan ada unsur dosa di sana, dosa kita. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dunia ilmu itu demikian. Dunia ilmu itu adalah dunia yang isinya komunitas orang-orang yang merasa kerdil, komunitas orang-orang yang merasa kecil, komunitas orang-orang yang merasa lemah, komunitas orang-orang yang merasa berdosa. Itu dunia ilmu. Kita bisa bangun di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, hadirin. Makanya itu tadi kita nggak usah jauh-jauh lah. Itu kalau rumah tangga, suami, istri, dua-duanya punya mental begini, kira-kira ada piring terbang nggak tuh? Nggak ada. Si istri bilang, aku yang salah mas. Enggak aku mas, aku terbang juga tuh piring. Genrenya beda lagi. Kan enak ya kan? Gimana sih kalau hidup begitu tuh? Mungkin ada emosi yang terlepas tapi langsung bisa dikontrol lagi kalau punya mental begini.